Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Gemini edisi bulan Mei tahun 2021. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck, di mana deck yang pertama untuk prediksi asmara, deck yang kedua untuk prediksi finansial, karir, dan bisnis. Saya akan ambil deck yang pertama untuk prediksi asmara ya. Dan di sini saya juga akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading ya. Dimana di dalam general reading energinya akan kolektif, bahkan mungkin random ya. Dengan demikian tidak akan mungkin bisa resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Gemini secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon untuk semuanya agar bijak di dalam menyikapi hasil reading kali ini nanti. Dan untuk yang satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diikuti readingnya dan diambil pesan positifnya jika ada ya. Oke, untuk kartu yang pertama ada Eight of Pentacles. Eight of Pentacles di sini saya melihat adanya prioritas yang positif ya di dalam kehidupan Gemini pada saat ini. Jadi apa yang menjadi prioritasnya pada saat ini? Misalnya yang jadi prioritasnya adalah pekerjaan atau circle pertemanannya yang mungkin di situ Gemini terlibat sebuah kegiatan yang positif bersama teman-temannya itu. Nah, itu sedang dinikmati pada saat ini ya. Jadi Gemini sedang asyik di dalam menjalani rutinitas dalam kehidupannya sehari-hari, dan apa yang menjadi targetnya itu sudah kelihatan hasilnya pada saat ini ya. Orang-orang sudah melihat kestabilan yang didapat dari apa yang menjadi pemikiran dan rutinitas dari seorang Gemini. Oke, untuk kartu berikutnya ada The Magician ya. Saya melihatnya ini adalah lebih ke solusi ya yang ada di dalam diri seorang Gemini ya. Tentang apapun itu yang berhubungan dengan relationship ya. Misalnya saja Gemini pada saat ini sedang mencari pasangan misalnya. Jadi Gemini sudah tahu bagaimana harus menempatkan diri, bagaimana harus menentukan pilihan ya di sini ya. Atau jika Gemini pada saat ini ingin menghindari sebuah permasalahan dari apa yang sudah pernah terjadi misalnya ya. Ini Gemini sudah tahu bagaimana strateginya, bagaimana caranya, atau sudah ada seperti alarm di dalam diri seorang Gemini ya untuk memperingatkan diri sendiri terhadap apa yang akan dihindari itu jika memang berpotensi ada ya di dalam diri seseorang yang mungkin saat ini sedang dekat dengan Gemini atau sedang mendekati seorang Gemini ya. Jadi dua kartu ini berbicara tentang makna yang positif saya melihatnya. Kartu berikutnya ada Seven of Cups ya. Seven of Cups jika saya sandingkan dengan The Magician, kartu sebelumnya, saya mengatakan ini adalah sebuah pemikiran yang didominasi oleh banyak keinginan yang ada di dalam diri ya. Mungkin seorang Gemini pada saat ini yang terbaca di energi kartu ini ya, saya katakan sekali lagi tidak semuanya ya, hanya yang resonate atau yang satu energi dengan kartu ini. Jika saat ini seorang Gemini sedang memiliki gebetan ya, ini lebih dari satu yang dimiliki ya pada saat ini ya, karena memang sedang banyak mempertimbangkan, sepertinya sedang memilih-milih juga bisa di sini. Oke, itu untuk skenario yang pertama. Untuk skenario yang kedua, seorang Gemini pada saat ini sedang memiliki banyak sekali impian ya, atau banyak sekali keinginan yang ingin diwujudkan karena belum terrealisasi di sini. Oke.
Karena ada banyaknya keinginan itu, jadi terkadang Gemini tidak memperlihatkan apa yang menjadi tujuannya secara langsung di sini karena ada yang disembunyikan untuk ya ingin diwujudkan ya. Oke, dua kartu ini, The Magician dan Seven of Cups, berbicara tentang hal yang saya sampaikan ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada The Fool ya. Ya, ini saya melihat seorang Gemini yang masih belum ingin ya untuk menjalani sebuah hubungan yang serius ya, sepertinya di sini. Yang terlihat di sini adalah seorang Gemini yang pada saat ini sedang mengambil resiko dengan apa yang ada di depan sebagai tantangan ya. Sebagai awal yang baru dari kehidupan seorang Gemini yang pada saat ini Gemini tidak ingin memiliki beban apapun, pressure apapun di sini. Jadi masih ingin ya mungkin menjajaki dulu siapapun yang saat ini ingin dekat ya. Belum ingin serius dari seorang Gemini ya, karena mungkin memang belum bertemu dengan yang klop ya saya melihatnya ya. Kalau sudah bertemu dengan yang oke, yang sesuai dengan kriteria, mungkin tidak seperti ini ya. Saya melihat ini masih boleh sih, masih positif ya. Karena lebih baik kita mengenali dulu segala sesuatu hal yang datang kepada kita, baru kita memutuskan segala sesuatu hal yang menuntut sebuah pertanggungjawaban nantinya ya. Oke, untuk kartu kelima ada Judge ya. Saya melihat ini adalah adanya awal yang baru di dalam kehidupan asmara seorang Gemini ya. Bisa jadi ini cara pandang, cara berpikir, cara bersikap ya, atau hal yang lain yang berhubungan dengan pertimbangan seorang Gemini, yang berhubungan dengan apa yang akan dipertanggungjawabkan nantinya. Karena seorang Gemini saat ini saya melihatnya sudah bisa menerima apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya ya, terlepas itu pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk ya. Karena di sini seorang Gemini bisa belajar ya, bisa mendapatkan banyak pesan di sini untuk memulai segala sesuatu hal yang baru, di mana apa yang sudah terjadi itu memang ya sudah seharusnya sebagai pembelajaran ya. Oke. Kartu berikutnya ada Knight of Swords ya. Ini adalah sebuah keputusan yang akan Gemini ambil ya, di mana keputusan ini memerlukan pertimbangan yang cepat ya. Ini saya melihatnya berhubungan dengan mungkin adanya tawaran-tawaran di sekitar Gemini yang ingin menawarkan hatinya kepada Gemini juga bisa. Gemini mungkin langsung denial, langsung say no jika melihat itu adalah hal yang berpotensi untuk menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Dan Gemini juga akan langsung menghindari hal-hal yang menurut Gemini itu adalah hal yang tidak layak untuk diperjuangkan ya. Saya melihat ini adalah keputusan yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak mau buang-buang waktu di sini. Kalau bisa bilang no ya langsung dibilang tidak ya pada saat itu ya. Oke. Untuk kartu berikutnya ada Justice ya. Saya melihat ini adalah pertimbangan yang ada di dalam diri seorang Gemini. Pertimbangan atas banyak sekali hal-hal yang seperti saya sampaikan sebelumnya, yang berhubungan dengan tanggung jawab yang akan dibebankan kepada Gemini di kemudian hari. Misalnya saja Gemini sudah menerima tawaran dari hubungan seseorang yang mungkin ingin dekat dengan Gemini. Gemini merasa jika sudah berkata iya, maka dia akan mempertanggungjawabkan hal itu. Jadi lebih baik dipertimbangkan dulu iya dan tidaknya, misalnya seperti itu ya. Atau mempertimbangkan orang itu kira-kira potensinya seperti apa. Apakah dia berpotensi bisa mengecewakan seperti yang sebelumnya, atau bisa membahagiakan seperti yang sebelumnya juga, yang mungkin yang lainnya yang pernah hadir di dalam kehidupan Gemini ya. Sebelumnya saya melihat ini adalah adanya banyak sekali pelajaran yang diambil Gemini dari mungkin hubungan yang sebelumnya ya. Di kartu kelima saya melihat adanya awal yang baru ini. Berarti seorang Gemini sudah banyak belajar di sini ya. Seperti yang saya katakan,
mungkin hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk yang berpotensi akan datang, yang dilihat atau bercermin dari kejadian sebelumnya. Di sini Gemini benar-benar memiliki sebuah pertimbangan ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada The Tower ya. Ini adalah cara pandang Gemini yang benar-benar sudah berbeda dari sebelumnya tentang memandang sebuah permasalahan di dalam hubungan ya. Gemini mungkin saat ini menjadi seseorang yang lebih simpel ya, tidak mau berpikir ribet, atau jika memang ada hal yang sekiranya tidak berkenan langsung cepat-cepat bilang tidak ya. Knight of Swords ya, Knight of Swords, Justice, The Tower ya, ini adalah mengatakan tentang prioritas ya, hal yang layak untuk dipertimbangkan akan dipertimbangkan, hal yang layak untuk ditinggalkan segera akan ditinggalkan tanpa basa-basi ya di sini ya. Oke, untuk kartu ke-9 Four of Cups ya. Ya, ini adalah seorang Gemini yang sedang tidak berminat dengan tawaran hubungan yang ada di sekitarnya ya. Sekali lagi saya katakan ini karena belum bertemu orang yang tepat. Mungkin pada saat ini adalah saatnya seorang Gemini untuk belajar ya, untuk mempelajari orang-orang di sekitar Gemini ya. Jika memang masih memungkinkan untuk berteman dengan mereka ya, yang mungkin menaruh hati dengan Gemini ya, tidak ada salahnya ya. Tetapi jika sepertinya berpotensi untuk merepotkan, berpotensi untuk membuat masalah ya, saya menyarankan untuk menghindari sesuai dengan apa yang memang Gemini pikirkan pada saat ini ya. Secara otomatis Gemini akan langsung menghindari hal-hal yang tidak berkenan ya. Jadi langsung membuat keputusan yang cepat, yes or no ya. Oke, Page of Roads atau Page of Wands ya. Ini saya melihatnya adalah seorang Gemini yang yakin dengan kemampuan akan apa yang bisa dilakukan seorang Gemini terhadap sebuah hubungan ya di sini ya. Sangat positif, memang harus yakin. Kita harus yakin dengan apa yang ada di dalam diri kita ya. Walaupun kita juga harus banyak belajar ya. Karena dari situlah kita akan memiliki sebuah pertimbangan yang kuat. Kita akan yakin dengan apa yang memang menjadi keputusan kita itu adalah hal yang tepat bagi diri kita sendiri ya. Oke, luar biasa ya seorang Gemini. Seorang Gemini walaupun belum ada pasangan ya, saya yakin tidak akan pernah kesepian ya, karena orang-orang di sekitar Gemini sangat menyukai kehadiran seorang Gemini ya. Oke, satu kartu jatuh. Page of Cups ya, ini adalah seperti kestabilan dari hubungan ya. Ini bisa jadi hubungan Gemini dengan orang-orang yang mungkin ingin menawarkan hatinya kepada Gemini ya. Gemini bisa mengkondisikan diri agar hubungan pertemanan atau hubungan persahabatan masih bisa terjalin juga bisa. Saya katakan dengan orang-orang ya, karena memang dilihat dari energi kartu di sini, Gemini belum ada niat untuk menjalin sebuah hubungan yang serius ya. Oke. Saya akan ambil satu kartu lagi. Knight of Pentacles ya. Knight of Pentacles, saya melihatnya ini adalah tanggung jawab dari seorang Gemini terhadap apa yang menjadi prioritas dalam diri Gemini pada saat ini ya. Misalnya saja Gemini saat ini sedang memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan pencapaian materi misalnya. Jadi Gemini fokus di situ ya. Gemini lebih memandang
hal itu sebagai suatu prioritas daripada memikirkan hubungan yang pada saat ini Gemini memang belum ada yang cocok ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Semoga saja seorang Gemini bisa menemukan seseorang yang tepat nantinya ya, di dalam waktu yang mungkin disegerakan oleh Tuhan ya. Karena walaupun seorang Gemini bisa menikmati hari-harinya dengan apa yang memang menjadi prioritasnya, dan seorang Gemini tidak pernah kesepian, tetapi seorang Gemini jika memiliki seorang pasangan di mana pasangan itu bisa mensupport seorang Gemini di segala sisi, seorang Gemini akan berlipat-lipat energinya ya untuk melakukan hal yang positif ya. Oke. Atau untuk mencapai apapun yang menjadi target seorang Gemini ya. Jika memiliki pasangan yang mendukung, Gemini akan lebih memiliki amunisi untuk mempercepat pencapaian itu ya. Oke, seorang Gemini yang selalu menjadi semangat dan selalu butuh semangat ya, dua hal yang saling berdampingan jika saya mempelajari energi dari seorang Gemini ya. Sampai bertemu di reading asmara selanjutnya. Kita berlanjut ke prediksi tentang karir dan finansial ya. Oke. Karir dan finansial untuk Gemini di bulan Mei tahun 2021. Oke, Ten of Wands ya. Saya melihat ini adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh seorang Gemini di dalam melakukan tanggung jawabnya, atau di dalam dia mencapai target ya, dari apa yang menjadi ekspektasi di dalam bisnisnya, pekerjaannya, apapun itu ya. Perjuangan yang cukup berat di sini karena ada beban tanggung jawab yang tidak main-main ya. Oke. Kartu berikutnya ada The World ya. Ini adalah seperti Gemini sudah menemukan apa yang menjadi passionnya di sini, apa yang menjadi dunianya. Jadi beban yang dirasakan yang terlihat di kartu pertama itu juga bisa dilakukan atau dijalani dengan senang hati ya, dengan ringan, karena memang ini adalah hal yang disukai oleh seorang Gemini, pekerjaan atau bisnis ini ya. Oke, kartu berikutnya ada Queen of Pentacles ya. Ini adalah seperti sebuah target yang memang ingin dicapai oleh seorang Gemini, dimana ini Gemini melihat ini adalah sepadan dengan apa yang memang menjadi tujuannya. Jadi Queen of Pentacles adalah seseorang yang fokus terhadap apa yang menjadi tujuannya, fokus terhadap apa yang menjadi targetnya ya, dan dia adalah seseorang yang yakin dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Oke, untuk kartu yang berikutnya ada Three of Pentacles. Saya melihat di sini seorang Gemini mampu bekerja sama dengan orang-orang yang memang terlibat di dalam bisnisnya itu atau pekerjaannya itu ya. Jadi tidak ada masalah di sini.
segala sesuatunya bisa berjalan dengan kondusif ya, teman-temannya mungkin menyenangkan, yang berhubungan dengan rutinitasnya, dengan pekerjaannya, dengan circle-nya ya. Sejauh ini tidak bermasalah di sini ya, bahkan bisa mensupport apa yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Gemini di dalam melakukan pekerjaannya ya. Oke. Circle yang sudah pas banget di sini. Jadi memang seseorang yang sedang dibutuhkan pada saat ini ada, dan yang sekiranya mendukung di dalam suatu kepentingan pun juga sudah siap di sini. Oke, luar biasa. Untuk kartu berikutnya, Two of Cups. Ya, akan ada tanggung jawab yang akan Gemini terima. Karena ada kepercayaan dari seseorang ya terhadap Gemini. Bisa jadi atasan Gemini mempercayakan Gemini terhadap sebuah tanggung jawab baru di sini. Atau ada seseorang ya yang melihat kemampuan dari Gemini dan kemudian dia menawarkan bisnis baru kepada seorang Gemini, kerjasama baru juga bisa di sini ya. Two of Cups berbicara tentang kepercayaan dari sebuah pertanggungjawaban yang cukup besar ya jika dilihat di energi kartu di deretan pertama. Oke, semoga saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Gemini di sini yang dipercayakan oleh seseorang bisa diterima dan dilakukan dengan baik ya, karena ini sangat berhubungan dengan apa yang akan Gemini investasikan ke depannya ya untuk berbagai macam pencapaian di sini. Oke, untuk kartu ke-6, Six of Swords ya, saya melihat ini seperti sebuah penyesuaian yang tidak mudah. Ya, penyesuaian yang memerlukan energi yang luar biasa di sini. Konsistensi. Kemudian pemikiran yang juga harus terkondisikan dengan cepat. Ada banyak sekali penyesuaian yang akan Gemini lakukan, dan itu terkait dengan banyak hal di sini. Ya, sangat wajar ya, karena mungkin ada tanggung jawab baru, ada pekerjaan yang mungkin menuntut pemikiran yang lebih dalam lagi dari sebelumnya ya, atau ada banyak sekali rencana yang pastinya akan muncul seiring dengan tanggung jawab baru ya. Selama bisa dikondisikan dengan baik ya, itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa ya, yang akan rewardnya juga akan Gemini terima nantinya ya, jika tidak terlihat sekarang, karena sekarang adalah masa perjuangan ya yang terlihat di sini. Datangnya kesempatan dan masa perjuangan. Oke. Untuk kartu ke-7, Four of Wands ya, ini saya melihatnya lebih ke Gemini yang sudah memiliki keyakinan tentang apa yang akan didapat nantinya dari apa yang dilakukan sekarang ya. Jadi gambaran yang akan Gemini terima, yang akan ditemui oleh Gemini di masa yang akan datang itu sudah terlihat sebenarnya ya. Jadi potensi akan apa yang dihasilkan itu sudah Gemini pelajari dan Gemini lihat sebenarnya ya. Jadi mungkin itulah yang membuat Gemini bersemangat ya, walaupun ada perjuangan yang luar biasa di sini. Ada banyak penyesuaian, ada banyak rencana baru, mungkin merubah beberapa rencana juga sangat mungkin terjadi di sini ya, karena dikondisikan sesuai dengan kondisi yang memang berubah karena adanya banyak hal yang tiba-tiba datang, baik itu kesempatan ataupun tanggung jawab baru ya. Oke, di kartu berikutnya ada Strength ya. Ini saya melihatnya lebih ke kekuatan yang ada di dalam diri seorang Gemini. Untuk Gemini menstabilkan diri dari apa yang menjadi tekanan di dalam pekerjaan, apa yang menjadi perubahan dari rencana itu sendiri, ataupun penyesuaian yang harus Gemini lakukan ya. Jadi ada kekuatan yang ada di dalam diri seorang Gemini ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada The Lovers ya. Saya melihat ini adalah reflection dari apa yang sudah Gemini lakukan ya, atau apa yang sudah Gemini perjuangkan
ya, itu akan Gemini nikmati nantinya. Jadi hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Kartu ini berbicara seperti itu ya. Oke, untuk kartu ke-10 ada Eight of Wands ya. Saya lebih melihatnya ke seorang Gemini yang harus bisa melakukan banyak hal di dalam waktu yang bersamaan ya, karena memang terlihat sekali adanya banyak hal yang harus diselesaikan dan semua hal itu menuntut prioritas ya. Semoga saja Gemini bisa membagi waktunya sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ya seorang Gemini ya. Ini juga bisa berarti seorang Gemini yang saat ini sebenarnya ingin mengistirahatkan diri juga, ingin refreshing, tetapi juga ingin menyelesaikan semua pekerjaan ini ya, atau semua tanggung jawab ini ingin Gemini selesaikan. Tetapi di satu sisi mungkin ya karena ada kelelahan dari kesibukan ya, atau pemikiran yang ingin mungkin sekedar mencari hiburan biar tidak jenuh atas apa yang menjadi rutinitas dan pekerjaan yang saat ini seperti tidak selesai-selesai ya. Oke. Semuanya bisa dikondisikan ya. Jadi memang kita tidak bisa memforsir diri kita ya. Jika memang ada waktu untuk refreshing ya silahkan saja dilakukan. Jika memang segala sesuatunya harus diselesaikan terlebih dahulu ya dimaksimalkan untuk kemudian direncanakan untuk menghadiahi diri sendiri dengan ya mengistirahatkan diri dan menyenangkan diri sendiri ya. Oke. Satu kartu lagi untuk klarifikasi. Satu kartu Ace of Pentacles. Ini adalah permulaan atau awal yang baru yang berhubungan dengan pencapaian dari target seorang Gemini ya. Tentu saja ini target tentang kemakmuran ya, atau bicara tentang materi ini ya. Misalnya saja seorang Gemini memiliki target untuk memiliki penghasilan dengan sekian-sekian dalam per bulannya ya. Ini sepertinya sudah ada potensi untuk Gemini bisa mencapai itu ya, karena memang ada banyak peluang yang terlihat di bulan Mei ya. Seperti yang saya katakan, ini adalah di kartu Two of Cups ada sebuah tanggung jawab yang mungkin datang yang diberikan oleh seseorang, atau ada ajakan berbisnis ya dari seseorang yang melihat kredibilitas seorang Gemini dan kemudian memberikan tanggung jawab ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan Ace of Pentacles ya. Jadi permulaan atau awalan yang baru yang berhubungan dengan pencapaian materi atau kemakmuran ya nantinya ya. Oke, segala sesuatunya memang tidak ada yang instan ya. Potensi untuk mencapai target atau mencapai ekspektasi itu ada ya. Tetapi pencapaian tidak akan mungkin ada yang gratis tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya proses yang luar biasa ya. Semoga saja seorang Gemini selalu bisa konsisten ya, dan bisa mencapai apa yang memang menjadi target di dalam pekerjaan atau tanggung jawabnya ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Semoga saja seorang Gemini bisa sukses di bulan Mei dan bulan-bulan berikutnya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.